berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikan-Nya sekali lagi Tuhan sudah membangunkan kita kembali di akhir pekan minggu ini, Sabtu 2 September tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati di sepanjang hari ini, sama seperti Tuhan sudah memberkati kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita di akhir pekan minggu ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, dari pembacaan kitab 22 hari bersama kitab Wahyu. Dan puji Tuhan, kalau hari ini kita telah berada di hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-29. Judul renungan kita hari ini, kasih adalah dasar atas semua perbuatan kepada Allah dan kepada sesama. Sebagai ayat pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang keempat. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Renungan kita hari ini kita ambil secara khusus dari perikop tentang surat kepada jemaat yang ada di Efesus. Sesungguhnya, jemaat di Efesus menerima pujian karena pekerjaan, jerih payah, ketekunan, kesediaan mereka menolak yang jahat, dan kesabaran mereka. Namun mereka disebut telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Mereka pun dicela, dan dengan tegas Tuhan memerintahkan agar mereka segera bertobat. Jemaat di Efesus yang dianggap telah meninggalkan kasih semula mereka itu mendapat teguran dan mencela bahwa mereka telah jatuh sangat dalam. Bisa jadi mereka sudah begitu jauh meninggalkan kasih mula-mula, sampai-sampai mereka mendapatkan peringatan bahwa apabila mereka tidak bertobat, kaki dian mereka akan diambil dari tempatnya. Apakah mereka sendiri tidak menyadari apa yang mereka lakukan? Sebenarnya hal ini terkesan aneh. Bagaimana bisa perbuatan baik dan setia disebut dilakukan tanpa kasih? Bukankah kasih adalah daya pendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan baik dan setia? Sebenarnya hal demikian bisa terjadi. Sangat mungkin orang melakukan kebaikan bukan berdasarkan kasih, melainkan karena mereka terpaksa atau berada di bawah ancaman. Bisa pula perbuatan baik itu dilakukan sekedar karena kewajiban. Selain itu, bisa saja perbuatan baik itu dilakukan sebagai sebuah kebiasaan. Karena sudah rutin, perbuatan baik itu terus dilakukan tanpa adanya kasih. Jadi orang bisa saja berbuat baik secara mekanis seperti mesin. Mereka tak tahu lagi alasan dan makna dari perbuatan baiknya. Teguran keras kepada jemaat di Efesus kiranya juga menjadi teguran bagi kita. Amin. Berbuat hal yang baik adalah sebuah norma yang universal. Orang dituntut berbuat baik agar dapat diterima dalam pergaulan dan relasi yang lain. Namun sesungguhnya, orang pun bisa jatuh pada perbuatan yang baik, yang tidak tulus dan tidak didasarkan pada kasih. Karena tuntutan sosial dan kebiasaan, orang bisa melakukan kebaikan secara mekanisme. Karena itu, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, mungkinkah kita melakukan banyak hal di hadapan Tuhan, dan juga melakukan banyak hal kepada sesama kita? Ingat, jika itu tidak dilandasi oleh kasih yang tulus kepada Allah dan kasih yang tulus kepada sesama, sesungguhnya kita telah melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau apapun yang kita perbuat, pelayanan kita, ibadah kita, perhatian kita, dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama, lakukan itu dengan tindakan karena kita mengasihi mereka, karena kita mengasihi Allah. Lakukanlah segala sesuatu berdasarkan kasih yang tulus. Karena ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kasih yang tulus, maka kita akan melakukannya tanpa pamrih. Kadang-kadang ada banyak orang melakukan sesuatu dalam pelayanan, perbuatan-perbuatan baik, hanya karena dia ingin menerima perbuatan baik dari Tuhan, perbuatan baik dari sesama. Tapi jika orang yang sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik yang berdasarkan kasih yang tulus, dibalas atau tidak, dijawab Tuhan atau tidak doanya, orang membalas perbuatan baiknya atau tidak, dia akan tetap melayani Tuhan dan melayani sesamanya. Amin. Mari kita gali ulang kasih di dalam diri kita. Mari mengasihi sedemikian rupa sehingga kita berbuat baik karena dorongan kasih. Mari kita kembali kepada kasih yang semula, kasih kepada Allah dan sesama. Karena itu dua hukum yang terutama. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini. Digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil.
Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah dan perlindungannya ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.